sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Shin Tae-yong ngamuk layaknya kerasukan jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Indonesia atau Irak, Timnas Guinea siap mati-matian menghajarnya demi rebut tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Waduh, ngeri juga nih lihat pemain-pemainnya. Dasar AFC brengsek sepertinya tidak ingin Indonesia lolos hingga mengeluarkan berita busuk. Bantah AFC, rekan Shin Tae-yong konfirmasi Justin Hubner bisa bela Timnas U23 Indonesia di laga kontra Irak. Erick Thohir bolak-balik Jakarta Doha demi kepentingan Timnas Indonesia. Netizen lempar pujian, enggak ada capeknya. Kenapa baru sekarang ada ketum PSSI hebat seperti ini? Pandit satu ini memang beda dari yang lain. Komentar pedas Coach Justin soal putusan kontroversi wasit Son Yinhao terhadap pemain Timnas Indonesia. Harapan Maarten Paes usai resmi jadi WNI sungguh bikin hati luluh lantak. Timnas Indonesia layak main di Piala Dunia, sudah saatnya mendunia. Alhamdulillah, semoga moncer kembali, Rafael Struijk kembali. Ini prediksi daftar susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Irak. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Shin Tae-yong ngamuk layaknya kerasukan jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Memang seperti ada yang janggal di turnamen ini. Meski tak bisa menjadi juara Piala Asia U23 2024. Garuda Muda masih berharap untuk bisa meraih tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan cara mengalahkan Irak dalam perebutan tempat ketiga, Kamis 25 malam ini waktu Indonesia Barat. Namun Shin Tae-yong resah karena Garuda Muda kerap dikecewakan oleh kepemimpinan wasit seperti yang terjadi di laga kontra Qatar dan Uzbekistan. Menjelang laga kontra Irak, Shin Tae-yong pun mengutarakan keluh kesahnya dalam konferensi pers dengan mengkritisi AFC dan juga wasit. Jika saya lihat kembali laga semifinal kemarin, masih ada beberapa hal yang mengganggu pikiran. Para pemain telah menampilkan yang terbaik, tapi karena beberapa keputusan wasit, takdir juga bisa berubah. Jadi, itu mungkin terasa sangat berat, kata Shin Tae-yong dalam konferensi persnya. Di masa depan, jika AFC ingin berkembang lebih jauh, maka kita harus saling menghormati. Tim manapun dalam laga apapun, AFC membantu kedua tim untuk menghormati satu sama lain, tambahnya dengan nada agak marah. Sang pelatih asal Korea Selatan berharap agar AFC menunjukkan rasa hormat kepada tim peserta melalui kepemimpinan wasit yang adil agar tim tidak merasa dirugikan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life.
they'll try to kick you while you're down. Indonesia atau Irak, timnas Guinea siap mati-matian menghajarnya demi rebut tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Waduh, ngeri juga nih lihat pemain-pemainnya. Guinea telah bersiap menghadapi lawan di babak playoff Olimpiade. Setelah menunggu dengan sabar, Guinea akan menghadapi antara Irak U23 dan timnas Indonesia U23. Kedua tim, baik Irak U23 maupun timnas Indonesia U23, sama-sama mengalami kekalahan di babak semifinal Piala Asia U23. Dengan demikian, kedua tim akan berhadapan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U-Strip 23 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, pada Kamis (2 April 2024). Siapapun yang kalah dalam pertandingan tersebut akan menghadapi Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Jika sesuai jadwal, pertandingan akan berlangsung di Stadion Centre National de Football de Clairefontaine pada tanggal 9 Mei 2024 mendatang. Guinea telah menunjukkan kesiapan yang serius untuk menyambut lawannya. Federasi Sepak Bola Guinea telah menunjuk pelatih utama timnas Guinea, Kaba Diawara, untuk memimpin pertandingan ini. Dalam pernyataannya, Federasi Sepak Bola Guinea menegaskan bahwa mereka akan mempersiapkan timnas Guinea U23 dengan sungguh-sungguh. Tim yang dikenal sebagai Chili Olympic akan didukung penuh oleh staf kepelatihan dari timnas Guinea senior. Tidak hanya itu, Federasi Guinea juga menyelenggarakan pemusatan latihan bagi tim ini di Spanyol. Dasar AFC brengsek sepertinya tidak ingin Indonesia lolos hingga mengeluarkan berita busuk. Bantah AFC, rekan Shin Tae-yong konfirmasi Justin Hubner bisa bela timnas U23 Indonesia di laga kontra Irak. Asisten timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, memastikan bahwa Justin Hubner bisa membela skuad Garuda Muda pada perebutan peringkat ketiga. Walaupun Justin Hubner kini sudah mengantongi 2 kartu kuning yang didapat di fase grup dan semifinal Piala Asia U23 2024. Mengacu pada regulasi Piala Asia U-Strip 23 2024, kartu kuning yang diterima pemain sudah diputihkan ketika memasuki semifinal. Bisa main dalam kurung Justin Hubner, ucap Nova Arianto, karena sebelum ke semifinal ada pemutihan, kata Nova Arianto. Beda kasus dengan Rafael Struijk yang harus absen membela timnas U-Strip 23 Indonesia pada semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024 melawan Uzbekistan karena hukuman akumulasi kartu kuning. Jadi sebelum melawan Uzbekistan, semua pemain sudah pemutihan kartu. Kecuali Rafael, kata mantan pemain Persib Bandung itu. Sebelumnya, di laman resmi AFC menyebutkan bahwa Justin Hubner tidak bisa tampil bersama Rizky Ridho pada laga kontra Irak. Erick Thohir bolak-balik Jakarta Doha demi kepentingan timnas Indonesia. Netizen lempar pujian, enggak ada capeknya. Kenapa baru sekarang ada ketum PSSI hebat seperti ini? Ketua Umum dalam kurung ketum PSSI Erick Thohir banjir pujian dari netizen karena aksinya yang rela bolak-balik Jakarta Doha demi kepentingan timnas Indonesia. Netizen takjub melihat Erick Thohir yang tak menunjukkan lelahnya bergerak untuk kepentingan timnas Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir mendampingi timnas Indonesia U-Strip 23 berlaga melawan timnas Uzbekistan U23 pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Hasilnya, skuad Garuda Muda tumbang 0-2 dalam laga yang dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifah, Senin 29 April 2024 itu.
Selepas laga, Erick Thohir pun kembali ke tanah air untuk bersua Maarten Paes yang sudah sah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Selain itu, Erick Thohir juga bertemu Calvin Verdonk dan Jens Raven yang sedang menjalani proses naturalisasi. Dia memastikan proses naturalisasi keduanya terus berjalan sesuai rencana. Setelah itu, Erick Thohir harus kembali ke Qatar untuk mendampingi tim asuhan Shin Tae-yong melawan timnas Irak U23. Publik sepak bola tanah air pun memberikan respons baik atas keseriusan Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Sebab, mereka meramaikan kolom komentar sosok itu dengan catatan positif yang cukup beragam. Nggak ada capeknya Pak Erick. Semangat, tulis akun @agung.ap. Pandit satu ini memang beda dari yang lain. Komentar pedas Coach Justin soal putusan kontroversi wasit Shen Yinhao terhadap pemain timnas Indonesia. Pandit senior sekaligus komentator sepak bola Coach Justin memberikan pandangannya soal putusan kontroversi wasit Shen Yinhao terhadap pemain timnas Indonesia U23. Justin menanggapi soal ramainya fans Indonesia yang merasa kecewa akan kepemimpinan wasit asal Cina, Shen Yinhao. Menurutnya, soal kepemimpinan wasit ini dibilang bagus juga tidak, tapi tidak sekontroversial seperti kata netizen. Contoh free kick dari Witan Sulaiman pertama dikasih free kick akhirnya dianulir. Gua lihat memang itu sliding yang sah, dia kena bola, ungkap Justin. Hal yang kedua adalah gol yang diciptakan Muhammad Ferrari di menit 61, di mana Ramadan Sananta terlebih dahulu terjebak offside. Pemilik nama lengkap Justinus Laksana ini justru menanyakan keputusan wasit adalah saat memberi kartu merah kepada Rizky Ridho. Karena lu pada saat menendang, kaki itu pasti ngayun dan pemainnya datang dan kenalah dalam kurung kaki Rizky Ridho, tuturnya. Ada intensional atau tidak? Nah, yang gua sayangkan wasit ini kenapa tidak melihat situasi kondisi, feel the game bahwa ini sama sekali tidak ada niat jahat, tuturnya. Yang susah dihadapi itu menerima kekalahan, karena tim lawan layak menang. Hadapi, gua main jelek, gua akan bangkit, masih ada satu pertandingan lagi, pungkasnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Harapan Maarten Paes usai resmi jadi WNI sungguh bikin hati luluh lantak. Timnas Indonesia layak main di Piala Dunia, sudah saatnya mendunia. Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia dipastikan tidak berhenti di Maarten Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipastikan sudah menemui dua pemain keturunan lainnya. Calvin Verdonk pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, kata Erick. Dirinya mengaku bangga bisa menjadi WNI. Kiper FC Dallas tersebut tak sabar ingin tampil bersama Timnas Indonesia. Saya sangat bangga. Ini adalah momen besar dalam kurung bersejarah bagi saya, ujar Maarten Paes.
Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain dalam kurung bersama Timnas Indonesia, lanjut Maarten Paes. Agenda terdekat Timnas Indonesia pada Juni 2024. Saat itu tim Merah Putih bakal jumpa Irak dan Filipina pada 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes mengaku Timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, serta memberikan dampak dalam kurung bagi Timnas di dalam dan di luar lapangan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Alhamdulillah, semoga moncer kembali, Rafael Struijk kembali. Ini prediksi daftar susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Irak. Kabar bahagia datang dari Timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Irak U23 di perebutan juara 3 Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 dipastikan kembali diperkuat Rafael Struijk di laga yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Namun sang kapten Rizky Ridho dipastikan absen di laga ini setelah mendapatkan kartu merah di laga terakhir melawan Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 memang masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade baik dari jalur juara 3 Piala Asia U23 maupun playoff melawan Guinea. Namun tim asuhan Shin Tae-yong telah dinantikan di rumah sehingga target menang dari Irak adalah harga mati bagi Timnas Indonesia U23. Dari laga ini, Shin Tae-yong tentu masih akan menurunkan Hernando Ari sebagai kiper utama dengan aksi heroiknya selama Piala Asia U23 berlangsung. Di bek tengah, Trisula benteng pertahanan terakhir akan dirombak. Kekosongan Rizky Ridho pun bisa diisi oleh Komang Teguh dengan bermain bersama Nathan Chu Aon dan Muhammad Ferrari. Masuk ke bek sayap, Pratama Arhan dan Fajar Fathur Rahman masih menjadi andalan sebagai penyalur bola dari sisi lapangan. Di gelandang, kembalinya duet Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa menjadi solusi untuk menyokong bola ke lini depan. Di gelandang sayap, posisi Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand yang belum tergantikan pun masih menjadi solusi bagi Shin Tae-yong. Di lini depan, kembalinya Rafael Struijk akan mengembalikan fungsinya untuk mengobrak-abrik serangan di lini pertahanan Irak. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Alhamdulillah, semoga moncer kembali, Rafael Struijk kembali. Ini prediksi daftar susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Irak. Kabar bahagia datang dari Timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Irak U23 di perebutan juara 3 Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 dipastikan kembali diperkuat Rafael Struijk di laga yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa.
Namun sang kapten Rizky Ridho dipastikan absen di laga ini setelah mendapatkan kartu merah di laga terakhir melawan Uzbekistan. Timnas Indonesia U-Strip 23 memang masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade baik dari jalur juara 3 Piala Asia U23 maupun play-off melawan Guinea. Namun tim asuhan Shin Tae-yong telah dinantikan di rumah sehingga target menang dari Irak adalah harga mati bagi Timnas Indonesia U23. Dari laga ini, Shin Tae-yong tentu masih akan menurunkan Hernando Ari sebagai kiper utama dengan aksi heroiknya selama Piala Asia U-Strip 23 berlangsung. Di bek tengah, Trisula benteng pertahanan terakhir akan dirombak. Kekosongan Rizky Ridho pun bisa diisi oleh Komang Teguh dengan bermain bersama Nathan, Chu Aon, dan Muhammad Ferrari. Masuk ke bek sayap, Pratama Arhan dan Fajar Fathur Rahman masih menjadi andalan sebagai penyalur bola dari sisi lapangan. Di gelandang kembalinya duet Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa menjadi solusi untuk menyokong bola ke lini depan. Di gelandang sayap, posisi Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand yang belum tergantikan pun masih menjadi solusi bagi Shin Tae-yong. Di lini depan, kembalinya Rafael Struijk akan mengembalikan fungsinya untuk mengobrak-abrik serangan di lini pertahanan Irak.